Halo everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Di 5 film kali ini gua mau kasih rekomendasi film romantis terbaik Indonesia yang bisa membuat hati kalian para cewek meleleh nih. Seperti biasa sebelum kalian menonton video ini, bagi kalian yang baru datang di channel ini terutama buat para pecinta film, gua sangat-sangat menyarankan untuk subscribe channel ini karena di channel ini kalian bisa mendapat informasi film-film terbaru dan rekomendasi film-film terkeren dari gua. Dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya agar kalian bisa terus update dari channel ini. Film pertama ini dibuka dengan film yang diangkat dari sebuah novel bestseller karya Pidi Baiq yang judulnya juga sama, yakni Dilan 1990. Film ini bercerita tentang Milea dan keluarganya pindah dari Jakarta ke Bandung. Di sebuah sekolah SMA, Milea bertemu dengan seorang Palima dari sebuah geng motor yang bernama Dilan. Singkat cerita, awalnya Milea tidak suka dengan Dilan, apalagi Dilan adalah seorang panglima geng motor. Tapi dengan karakter Dilan yang unik, membuat Milea lama-kelamaan menjadi tertarik dengannya. Saat kelompok cerdas cermat Milea melaju ke kompetisi antar sekolah yang dihelat di kantor pusat sebuah stasiun televisi TVRI di Jakarta, tiba-tiba saja Benny muncul ke hadapan Milea yang sedang istirahat. Milea yang sedang makan berdua dengan Nandan karena ditinggal teman mereka yang sedang pergi ke kamar mandi, terlihat cekcok dengan Benny yang mengira Nandanlah yang merusak hubungannya dengan Milea. Benny mengajar Nandan dan mengata-ngatai Milea dengan sebutan genit berkali-kali. Sehingga Milea memutuskan pacarnya Benny dan hal tersebut yang membuat hubungannya dengan Dilan semakin akrab. Diangkat dari sebuah novel yang sangat fenomenal, film Dilan 1990 berhasil merajai tangga perfilman Indonesia pada tahun 2018 lalu. Film ini mendapatkan antusias tinggi dari masyarakat pencinta film lokal dan film Dilan 1990 ini juga menjadi film terlaris di sepanjang tahun 2018. Film Dilan 1990 disutradarai oleh Fajar Bustami dan Pidi Baiq. Di bawah naungan Falcon Pictures dan Max Pictures, film ini menggait aktor tampan dan cantik yakni Iqbal Ramadan dan Vanessa Priscilia. Dilan 1990 tayang perdana pada 25 Januari 2018. IMDb memberikan rating yang sangat besar yakni sebesar 7,4. Film kedua ini diangkat dari sebuah karya lagu romantis ciptaan Virgon yang berjudul sama yakni Surat Cinta untuk Starla, yang kisahnya ini diangkat ke layar lebar. Hema adalah seorang cowok yang terobsesi dengan cintanya kepada alam. Memiliki keunikan membuat surat cinta atau puisi untuk alam. Dengan dibantu mesin tik tuanya meninggalan dari sang kakek yang juga seorang jurnalis pada masanya, alam adalah salah satu cinta yang Hema kenal. Hingga suatu ketika Hema berkenalan dengan Starla, gadis cantik dan mandiri yang berhasil membuat jatuh cinta pertama kali hanya dalam waktu 6 jam. Untuk pertama kalinya Hema menyadari ada surat cinta yang lebih indah daripada surat cinta untuk alam. Sayangnya ketika hubungan mereka semakin dekat, tiba-tiba Starla memutuskan untuk menjauh dan menyuruh Hema melupakan 6 jam kisah mereka. Sebelum film ini diangkat ke layar lebar, Surat Cinta untuk Starla sempat dibuat dalam bentuk mini serial di YouTube dengan total durasi sekitar 30 menit. Sayangnya menurut gue penggarapan Surat Cinta untuk Starla The Movie ini dibuat kurang sangat sempurna. Mungkin film ini mengejar tren dari lagu yang sangat ngetop di kalangan para remaja pada saat itu. Gua nggak tahu juga sih. Pertemuan Hema dan Starla terasa begitu sangat cepat dan scan-nya pun terasa sangat melompat-lompat. Yang gua rasa ada beberapa adegan atau dialog yang harusnya bisa dimasukin ke dalam film ini agar plot story-nya terasa lebih utuh. Film ini dibintangi oleh aktor dan aktris yang saat itu sangat famous, yakni Jeffrey Nicole dan Caitlin Halderman. Film Surat Cinta untuk Starla The Movie tayang perdana pada 28 Desember 2017. IMDb memberikan rating sebesar 7,1 untuk film ini. Film ketiga masih dengan plot story yang sama yakni diangkat dari novel bestseller karangan Eriska Febriani, judulnya pun sama yang bernama Dear Nathan. Film drama romantis Indonesia ini bercerita tentang seorang gadis yang bernama Salma yang baru saja pindah ke salah satu SMA bernama Garuda. Di suatu pagi ia datang terlambat untuk melaksanakan upacara bendera.
Tiba-tiba datanglah seorang murid bernama Nathan. Nathan dikenal sebagai murid berandalan yang hobinya hanya tawuran dan berkelahi saja. Tanpa disangka ia menyelamatkan Salma dari hukuman. Semula Salma berusaha untuk menghindar dari Nathan, karena Nathan adalah orang yang sangat nakal. Sayangnya semua usaha untuk menjauh justru malah semakin dekat. Apalagi setelah Salma mengetahui masalah kehidupan yang sedang dihadapi oleh Nathan. Dan ia pun menjadi sangat bersimpati. Salma pun bertekad untuk mengubah Nathan menjadi pribadi yang sangat baik. Akan tetapi orang dari masa lalu Nathan tiba-tiba hadir dan merusak semuanya. Film dari Nathan ini akan menampilkan sisi lain dari seorang remaja SMA yang merasakan apa itu yang namanya depresi. Film ini disutradarai oleh Indra Gunawan dan menampilkan pemeran film yang sudah sering kita lihat di perfilman remaja Indonesia, yaitu Amanda Rawles, Jeffrey Nicole, Devano Danendra, dan Susan Sameh. Film dari Nathan tayang perdana pada 23 Maret 2017. IMDb memberikan rating sebesar 7,1 untuk film ini. Film keempat ini merupakan sequel dari film yang sangat terkenal pada tahun 2002-an, yang bernama Ada Apa Dengan Cinta yang Kedua atau AADC 2. Cinta sekarang telah tumbuh dewasa dan kini ia telah memiliki kafe seni pop mini di Jakarta. Di sisi lain, Rangga adalah co-owner di sebuah kedai kopi di kota New York. Setelah didesak oleh adik tirinya, Rangga memutuskan untuk kembali ke Indonesia dengan mengunjungi ibunya sekaligus bertemu dengan Cinta. Sayangnya Cinta tengah berada di kota Yogyakarta untuk berlibur bersama dengan gengs SMA-nya, dan Rangga pun memutuskan untuk mengejar Cinta hingga akhirnya mereka bertemu walaupun Cinta sempat menolak untuk diajak ketemuan. Dari awal pertemuan itulah Rangga berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka yang selama ini terpisah oleh jarak. Film yang hadir 14 tahun setelah seri pertamanya yang tayang, Ada Apa Dengan Cinta 2 gua jamin gak kalah seru dari seri pertamanya, yang bisa dianggap salah satu film Indonesia terbaik dari genre romance sekarang. Film ini masih dibintangi oleh pemeran film sebelumnya, termasuk Dian Sastrowardoyo sebagai Cinta dan Nicholas Saputra sebagai Rangga. Film ini berhasil meraih lebih dari 3,6 juta penonton dan menjadi film Indonesia terlaris kedua di tahun 2016 setelah Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos Part 1. Selain itu, kesuksesan ini juga melampaui pencapaian film pertamanya di tahun 2002, dikarenakan fans yang sudah tidak sabar ingin melihat kelanjutan dari kisah Cinta dan Rangga. Film AADC 2 disutradarai oleh Riri Riza, diproduseri oleh Mira Lesmana, di bawah naungan Miles Production yang akan membuat film ini semakin membuat kita baper. Ada Apa Dengan Cinta 2 tayang perdana pada 28 April 2016. IMDb memberikan rating sebesar 7,4. Film kelima atau yang terakhir ini pernah menuai kontroversi dalam legalitas filmnya. Film ini bernama Possessive. Film ini bercerita tentang kisah asmara antara dua remaja bernama Lala dan Yudis. Keduanya bersekolah di SMA yang sama. Lala Aninditya adalah siswi terladan di sebuah SMA di Jakarta, dan juga seorang atlet loncat indah yang dilatih oleh ayahnya sendiri. Lala harus mengalami naik turunnya kehidupan setelah mendapatkan cinta pertamanya. Saat sedang membantu gurunya, Lala bertemu dengan murid pindahan baru di sekolahnya bernama Yudis Ibrahim, yang langsung bermasalah dengan seorang guru killer di sekolahnya. Lala pun ketahuan membantu Yudis, dan sebagai hukumannya keduanya harus berjalan sepanjang lapangan sekolah dengan tali sepatu yang saling terikat. Dan saat itulah Lala dan Yudis menjadi sangat dekat karena ini. Possessive mendapatkan 10 nominasi pada Festival Film Indonesia tahun 2017 dan memenangkan 3 penghargaan, yaitu sutradara terbaik untuk Edwin, aktris terbaik untuk Putri Marino, dan aktor pendukung terbaik untuk Yayu Unru. Possessive adalah film drama psikologis Indonesia yang disutradarai oleh Edwin dan ditulis oleh Gina S. Nur serta dibintangi oleh Putri Marino, Adipati Dolken, beserta pemeran pendukung lainnya. Film Possessive tayang perdana pada 26 Oktober 2017. IMDb memberikan rating sebesar 7,4 untuk film ini.
Oke, segitu aja rekomendasi 5 film romantis terbaik Indonesia dari gua kali ini. Jangan lupa berikan komentar tentang film yang bisa membuat kalian jadi baper dan bahkan bisa membuat kalian nyari nyengar-nyengir sendiri nih. Buat kalian yang mau request rekomendasi film ke gua, bisa isikan rekomendasi film kalian di kolom komentar. Jika gua ada salah dalam pengucapan kata atau ada informasi yang kurang tepat dan akurat, mohon dikoreksi juga di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini, like video ini jika kalian suka, dan dislike video ini jika kalian nggak suka. Share video ini ke sosmed dan teman-teman kalian atau siapapun. Saya Ri undur diri. Sekian dan terima kasih.